Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Lisenur Puspitasari dari 53 PAI. Hari ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam dengan metode audio visual. Tema hari ini adalah mengenal kota Mekah. Semua pasti tahu kan, pernah mendengar yang namanya kota Mekah. Apa sih kota Mekah itu? Ada di mana? Dan ada apa saja di dalamnya? Mari kita lihat. Oh ya, sebelum mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mengenal kota suci Mekah. Allah Maha Kuasa. Dahulu kota Mekah gersang, kini makmur dan ramai. Mekah merupakan kota suci umat Islam. Umat Islam sedunia berhaji ke Mekah. Di kota Mekah ada bangunan bersejarah. Bangunan apa saja itu? Yuk kita pelajari bersama. Anak Islam harus cinta Allah dan Rasul. Cinta sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah. Di Mekah ada bangunan Ka'bah. Ka'bah adalah kiblat umat Islam dalam sholat. Al-Ka'bah. Ka'bah disebut Baitullah atau rumah Allah. Ka'bah berada di Masjidil Haram di kota Mekah. Bentuk Ka'bah seperti kubus. Siapakah yang membangun Ka'bah? Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Itulah perintah Allah. Ka'bah dibangun dari tumpukan batu. Bangunan Ka'bah kuat dan indah. Seperti apa ya bangunan Ka'bah itu? Tahukah kalian ukuran Ka'bah? Ka'bah memiliki panjang sekitar 13 meter, lebar 11 meter, dan tinggi 11 meter. Bangunan Ka'bah memiliki satu pintu. Di sebelah kiri pintu ada batu hitam. Batu hitam itu disebut Hajar Aswad. Ketika Ka'bah selesai dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman, bersihkan Ka'bah agar bersih dan suci sehingga orang-orang bisa datang dan beribadah. Setiap orang Islam yang beribadah haji wajib melakukan tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah mempunyai tempat bernama Multazam. Multazam adalah tempat mustajab untuk berdoa kepada Allah. Nah, sudah dilihat semuanya? Mekah adalah salah satu kota yang ada di Jazirah Arab. Mekah sebagai kota tempat lahir Nabi Muhammad SAW. Di kota Mekah itu banyak bangunan yang ikonik, bangunan yang khas yang hanya ada di kota Mekah. Yang pertama yaitu Ka'bah. Mungkin saya pernah mendengar tentang Ka'bah. Ka'bah itu adalah sebagai pusat ibadah utama dalam agama Islam. Ka'bah menjadi simbol persatuan umat muslim dari berbagai belahan dunia. Ka'bah dianggap suci karena berbagai alasan yang mendalam dalam Islam. Salah satu aspek yang paling penting adalah Ka'bah merupakan kiblat, tujuan arah utama umat muslim saat melaksanakan sholat. Ini menunjukkan kesatuan seluruh umat muslim di dunia yang semuanya menghadap ke arah yang sama ketika beribadah. Ada apa lagi sih di kota Mekah? Ayo kita lanjutkan. B. Masjidil Haram. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Umat Islam memiliki masjid terbesar di dunia. Apakah nama masjid itu? Ya, namanya Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di kota Mekah, Arab Saudi. Subhanallah, Masjidil Haram luas, indah, suci dan bersih. Orang berhaji menuju Masjidil Haram. Nah, pasti kalian ingin ke sana. Haji dan umroh butuh waktu dan biaya. Ayo kita menabung untuk haji dan umroh. Tempat ikonik kedua yang berada di kota Mekah adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah sebuah masjid yang dipandang menjadi tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid ini juga merupakan tujuan utama bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji. Masjidil Haram dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan sholat. Selain itu, Masjidil Haram memiliki banyak keistimewaan lainnya, seperti pahala berlipat ganda bagi yang sholat di dalamnya, yang mana satu kali sholat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali lipat sholat di masjid lain.
Sungguh sangat istimewa, bukan? Masih banyak lagi tempat-tempat yang khas yang ada di kota Mekah. Mari kita lanjutkan. C. Gua Hira. Gua Hira terletak di Jabal Nur. Jabal berarti gunung, Nur berarti bercahaya. Jadi Jabal Nur berarti gunung yang bercahaya. Gua Hira tidak luas. Ketika menyendiri di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Wahyu itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Tempat selanjutnya yang benar ikonik dari kota Makkah adalah Gua Hiro. Gua Hiro merupakan tempat di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Gua tersebut merupakan tempat Muhammad menyendiri karena pada masa itu suku Quraisy masih menyembah berhala. Gua Hiro merupakan tempat penting dalam sejarah umat Islam, karena disitulah wahyu pertama turun dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. D. Jabal Rahmah. Tahukah kalian arti Jabal Rahmah? Jabal berarti gunung atau bukit. Rahmah berarti rahmat atau kasih sayang. Jadi, Jabal Rahmah berarti gunung yang penuh rahmat. Jabal Rahmah adalah tempat Nabi Adam dan Hawa bertemu kembali. Mereka berpisah selama 100 tahun setelah turun dari surga. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu terakhir juga di Jabal Rahmah. Wahyu itu adalah surah Al-Maidah ayat 3. Di puncak Jabal Rahmah ada monumen persegi 4. Pada musim haji, Jabal Rahmah dikunjungi para jamaah. Mereka sholat dan berdoa di sana. Tempat selanjutnya yang menjadi ikonik kota Makkah adalah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah menjadi simbol kasih sayang Allah yang luas dan pengampunan yang begitu besar kepada hambanya yang mau untuk bertobat. Pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah mengingatkan kita akan kasih sayang Allah yang selalu memberikan kesempatan kedua kepada hambanya yang mau bertobat. Jabal Rahmah juga merupakan tempat wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW tatkala melakukan wukuf. Wahyu tersebut termuat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang mengandung arti, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. E. Gua Sur. Kota Mekah memiliki gunung tertinggi bernama Jabal Sur. Jabal Sur terletak 6 km arah selatan Masjidil Haram. Gua Sur berada di puncak Jabal Sur itu. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq pernah bersembunyi di Gua Sur itu. Saat itu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar hendak hijrah ke Madinah. Allah menyelamatkan mereka dari kejaran orang kafir Quraisy. Pintu gua tertutup sarang laba-laba, juga ada burung merpati di depan pintu gua. Orang-orang kafir terkecoh, mereka meninggalkan Gua Sur. Mereka mengira gua itu kosong. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar selamat lalu melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Tempat yang masih juga menjadi ikonik dari kota Makkah adalah Gua Sur. Gua Sur merupakan tempat di mana Nabi Muhammad SAW bersembunyi pada saat perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat perjalanan hijrah itu, Nabi Muhammad bersembunyi di gua yang bernama Gua Sur. Gua Sur menjadi tempat yang digunakan untuk menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy. Itulah sekilas mengenai kota Mekah. Sejarah keberadaan Islam masih memiliki banyak cerita lain yang akan menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Demikian video pelajaran kali ini. Semoga kita masih bisa bertemu untuk video pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.